pokoknya hadiah langsungnya adalah iPhone 16. Ya, pasti anaknya suka lah untuk iPhone 16 itu hadiah langsungnya. Hadiah langsung. Jadi pasti. Berat. Boy, Tadi malam nggak ada nggak? kadang dong. Lihat Madrid. Lihat Madrid. Gokil ya. Aturannya satu, Pak. Apa tuh? Nonton Madrid sampai selesai. Iya. Gue setengah main udah kalah 2-0 ya udah kata gue. Langsung tidur gue. Gue sih ngeliat muka Ancelotti ya. Iya. Selama dia masih senyum-senyum sih, wah comeback nih. Beneran comeback, Pak. Pas pagi-pagi gue lihat highlight lo kok balik tidur 5. Udah kependian Dortmundnya udah joget-joget sedikit ya. Iya. Gokil emang. Yo, masuk. Masuk. Waduh. Ini dia nih band keroknya di sini nih. Daripada ngapain sih? Berisik amat sampai Iya. ke ujung Pulau Jawa nih. Join dulu lah, join dulu. Masuk, Kak. Masuk Kak. Masuk. Ada apa nih, Oca? Datang-datang kok panik. Kayak kecapean gini. Aduh. Gua jadi sampai ujung dunia ya. Ujung dunia balik lagi. Ternyata ada di sini. Ada di sini. Rumah Bujang. Sama bujang ya. Rumah Bujang ini. Selamat datang. Berarti cocok nih. Cocok. Bujang zaman boyband, Bujang zaman Elvis. Nah. Eswi kejauhan. Oh, kejauhan. Kus. Iya, kenapa tuh? Kenapa edit? Kenapa? Ini Oh, lagi sekali. ngobrolin apa nih tadi? Semalam ngobrolin ini Madrid, Champion. Bola. Bola lagi nih. Setiap ngobrol bola lagi. Nih, lu kan udah pada generasi milenial nih. Oh, jelas. Emang milenial? Milenial dong. Milenial ya. Ini milenial ya. Milenial tuh. Ini pas nih. Nih, mumpung milenial. Boleh dong kita curhat-curhat dikit dan inilah apa namanya diskusi ceritanya nih. Boleh. Tarifnya sejam 500.000. Saya pesan yang 1 juta. Nah, lu tau kan gue punya anak. Baru tahu sih. Lu ya? Gua kemarin kayaknya diumpetin ya. Saya kasih tahu sekarang. Oke. Nah, jadi seumuran lah. Seumuran ya. Milenial semua pas. Cuma gantengan anak gue sih. Turunan dari siapa? Turunan dari siapa tuh? Nah, ya ganteng turunan lah. Pas aja kan? Pas aja kan jelek lagi. Jadi seperti biasa lah gue tuh kadang-kadang agak bukan sebel ya, tapi agak Khawatir mungkin. khawatir gitu ya. Gitu kan? Khawatir sih sebenarnya, agak khawatir. Ini ya, anak saya itu kan istilahnya udah bujang, beda dengan zaman saya. Oke. Zaman saya seumuran dia, saya tuh udah memikirkan aset. Kayak kan? Apa nih, beli sawah di mana gitu? Bukan sawah dan bukan juga saham. Oh. Nah, kalau zaman saya itu kan seumuran anak saya sekarang nih. Iya. Saya tuh udah peduli, aduh gimana saya harus punya rumah. Kan begitu ya. Oh, oke. Nah, anak saya juga maunya saya tuh begitu. Dia kerja udah enak lah kerjanya. udah enak lah gitu kan, gaji punya gitu kan. Sampingan banyak. Oh, oke. Kan gitu ya. Tetapi kalau saya perhatikan itu konsumtif banget itu. Konsumtifnya gimana nih? Jajan, Nah, seperti beli baju, Anda lah. Seperti Anda semua nih kalau saya perhatikan nih. Iya. Hobinya kan nongkrong. oh jelas. Gitu kan. Eksis. Nah, saya tuh udah sering mengingatkan. Dek, saya manggilnya Ade. Walaupun udah gede. Gitu kan. Nah, biasa. Dek, cobalah kamu tuh tolong pikirkan untuk cari rumah. Kalau cari sih gampang. Cari mah gampang. Belinya yang susah. Gitu ya. Nah, dia itu kesulitannya gini. Bang Omis, Bang Dikom, sama Bang Gendut. Bang Dut. Kan kalau milenial biasanya kan boro-boro ada tabungan. Nggak ada. Nah, uang yang ada di Uang nyisa, uang nyisa? uang sisa uang apa tuh habis semua. Jadi saat ini ada uang, saat ini harus dihabiskan. Oh jelas. Selalu begitu. Betul. Nah, Besok gimana besok? besok gimana besok? Masih bisa ngutang nggak? Pinjam dulu 100. Nah, jadi dia itu selalu menolaknya begini. Kalau saya kasih saran, coba deh cari rumah lah. Kamu gitu kan.
kan. Karena kan itu daripada misalkan ngekos, ngontrak, Iya. itu kan rumah itu 10 tahun nggak terasa itu kontrak aja terus ya. Kontrak terus kalau kontrakannya rusak harus dibalikin. Itu dia. Begitu 10 tahun kontrak terus, itu kan aset tidak menjadi milik kita. Betul. Nah, itu ya pertimbangannya ya. Mana kalau ganti mesin air cicilannya nambah. Nambah ini. Nah, jadi Ada AC nambah kan gitu ya. Nah, mana jarang ditempati juga. Betul. Gitu kan. Nah, jadi kesulitan nih tipe-tipe milenial seperti anak saya. Itu kan kalau dia untuk beli rumah nih, kalau modelnya anak-anak milenial kan nggak mungkin dong cash ya, kecuali dapat warisan atau orang tuanya kaya gitu ya, mungkin ya. Kalau bahasa anak sekarang gini ya, kita nih perintis bukan pewaris. Nah, itu. Apalagi kan ya kita mah pas-pasan hidupnya. Betul. Pas butuh pas ada. Pas butuh. Gitu kan, pas-pasan. Nah, jadi otomatis kan pakai KPR dong harusnya. Tetapi Kayak kan pilihan bank lah. pilihan bank. Tapi kan kesulitan itu kan katanya, aduh bah, manggil ke saya itu apa? Aduh bah katanya, belum lagi saya harus memikirkan DP. Cocok sih kata anak kreatif kurang ajar. Dipanggil apa cocok? Tanda itu. Belum harus nyiapin DP, Iya. kan gitu ya. Belum lagi nanti ada akad, biaya akad gitu. Bayar lagi tuh pasti. belum ngomong udah malas dia Pak. Udah malas banget tuh. Makanya mendingan dia mah udahlah aja kayak tadi tuh ada uang nggak bisa ya, ada uang nggak bisa gitu kan. Nah, kata dia begini katanya, kalau misalkan saya cari rumah, saya mah pengennya yang langsung aja. Oh, langsung cicil aja lah. Cicil aja lah, nggak mau ribet, harus nyiapin biaya akad, harus nyiapin DP dan sebagainya. Pokoknya kalau misalkan langsung aja, barulah mau saya. Iya. Gitu bro. Kalau mau wakilin ya, kayak saya juga lah kalau misalnya kebayang nih, mau beli ini, harus kumpulin dulu DP-nya berapa lama. Jadi kan kita nggak tahu ya segala macam. Ntar udah kekumpul DP-nya, tiba-tiba naik harganya. Karena ada urgensi kepake lagi lagi gitu. Banyak namanya. Iya. Tuh. Belum lagi kalau temen udah nge-WA tuh, bro ada di rumah nggak? Wah, makanya habis nggak punya tuh. Habis nggak jelas. Iya. Yang nggak ada biasa nge-WA tiba-tiba ada assalamualaikum. Aduh. Makanya kadang-kadang saya tuh bingung. Apa sih yang dipikirkan para milenial itu? Ini coba Anda sebagai milenial saya ingin masukannya gitu. Kalau milenial nih, apalagi kalau misalkan belum merit ya kayak saya nih. Jadi sekarang tuh belum kepikiran buat beli rumah. Karena pasangannya aja belum ada. Ditambah belum mati tuh ya. Belum tahu kan jodohnya di mana nih. Betul. Karena kan nanti otomatis kalau udah tahu jodohnya orang mana, ya berarti kita menyesuaikan buat beli lokasi rumahnya. Kalau dari saya sih gitu. Ditambah kalau milenial ini masih senang ngejar hobi. Jadi kayak nongkrong tuh bukan nyari waktu senggang, itu sengaja dirutin nih buat nongkrong. Bisa seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali tuh harus aja buat nongkrong gitu. Kadang juga kayak kendaraan. Jadi modif kendaraan tuh lebih seneng daripada buat nabung. Jadi buat nabung tuh wah susah lah. Benar. Itu kan dari Mas Kumis nih ya. Contoh kalau mewakili yang milenial udah nikah tapi belum bisa, takut lah buat beli rumah. Maksudnya kayak teman-teman saya tuh yang baru nikah, baru anak satu, mereka tuh kan udah ada kebutuhan kayak beli susu, beli popok segala macam, jadi belum kepikiran udah ntar aja lah, tinggal aja di rumah si mama kan gitu kan. Kita kan masih banyak kebutuhan, tapi tiap minggu nge-mall. Aduh, pengen ajak anak jalan nih ke Kistopia. Itu lumayan lah, maksudnya sekali masuk aja itu hampir kurang dari 1 juta mah ada. Misalnya sebulan 2 kali udah 2 juta itu. Iya. Berarti rumahnya nomor berapa aja gitu? Jadi nyenengin dulu, benar. Jadi kalau banyak yang bilang milenial tuh mikir, udahlah kita mah senang buat hari ini dulu, besok mah nanti mikir lagi lah. Jadi nyambung tuh dengan yang mungkin anaknya gitu ya.
masih mikirnya ke situ gitu, apalagi ditambah ya banyak ketakutan tadi kan. Iya. Berarti yang salah saya dong. Nah salahnya gimana tuh? Anak saya bener. Enggak juga, enggak, maksudnya enggak semua milenial gitu. Kita kan anggap milenial yang udah ke bawah lifestyle-nya gitu, pengennya FOMO lah bahasanya ya kamu ya sekarang ya bahasanya FOMO. Jadi takut misalnya teman-temannya lagi trennya ini, kalau dia nggak ngikut nanti jadi dibilang ya mungkin dalam bahasa capek ya kuper lu nggak diajak gitu. Lu tuh nggak ikut kita gitu. Tapi banyak juga yang biasanya milenial tuh yang benar-benar mikir oh iya ya, contoh nih kayak Dikum nih, sebelum punya istri gitu, sebelum menghadap calon mertua modalnya apa? Modal punya rumah. Ada misalnya pamer rumah dulu. Dia datang nih, anggaplah karyawan swasta gitu ya, saingannya nih PNS gitu. Pak, saingannya boleh PNS Pak, tapi saya udah punya rumah. Yang aneh kalau sebagai calon mertua kan, ini aja mending udah jelas anak gua kan, ya gitu. Udah mapan iya. Tapi nggak menjelekan PNS ya guys. Ya bercanda doang, bercanda. Aus Kak, minum dulu tuh ya. Boleh. Aduh, minum mana minum? Ini kita nih. Aduh, nggak disuguhin nih. Makanya. Oke. Kasih mangga. Ditampil. Thank you. Kasih. Ya, Minum boleh? Ya, mangga minum dulu. Kita biasakan hidup sehat, air putih. Pentingnya air putih. Iya, kira-kira gitulah. Jadi mungkin nanti anaknya bisa mungkin nongkrong sama Didit sama Dikum, kita kasih inilah, maksudnya ya udah, maksudnya ada masanya lu tuh pengen nyenengin diri lu gitu ya. Enggak, itu sebenarnya nggak salah. Cuman kan dia harus mikir ada batasannya gitu. Apalagi kan nih makin berumur ya kan udah pengen gendong cucu pasti kan. Nah, harusnya tuh dia pengennya ngeliat lebih mandiri lah. Iya, mandiri dulu deh gitu. Justru saya ingin terlihat bujang terus. Iya, sebenarnya kalau kata anak sekarang masalah gaul ya, Kum ya. Mungkin salah gaul. Temennya begitu, ngaruh gitu, circle tuh ngaruh. Tapi memang mayoritas memang begitu. Mayoritas. Jadi mayoritas itu memang anak-anak milenial gitu ya. Ya seperti yang diceritakan barusan. Rata-rata gitu ya. Mayoritas. Jadi sangat konsumtif lah itu gitu. Makanya nggak salah kalau Menteri Keuangan kita bilang, wah anak milenial sampai Gen Z ini akan sulit punya rumah. Ya itu data. Tapi secara habit ya mendukung. Tapi gini loh, Om Didot. Ya. Mau Nikom ya. Nah, menurut saya itu yang anak milenial sangat enggan memiliki rumah sekarang itu karena mereka harus memikirkan adanya DP, memikirkan adanya biaya apa. Betul. Itu loh menurut saya yang jadi keengganan ya. Seperti anak saya juga enggannya di situ. Ya itu sebenarnya udah tipikal milenial tuh pengen yang praktis ya. Praktis, dia tuh nggak mau mikir, gue punya duit segini, ya udah gue mampunya segini sekarang, ya udah gue pengennya segini gitu, nggak mau tambah lagi. Kalau tambah lagi kita harus nabung lagi gitu kan. Ntar udah nabung kepake lah duitnya, dipinjem temen lah. Iya, jadi enaknya tuh yang praktis aja lah, yang gampang aja, ya nggak tuh? Iya. Lebih yang simple, istilahnya pasti lebih pada nyarinya tuh yang udah tinggal ngangsur doang kan, lebih enak. Nah, betul seperti itu. Sisi praktisnya gitu anak sekarang itu kan. Betul. Pengennya dia punya rumah tapi langsung ngangsur. Ya. Nah, pas banget nih ya. Kita datang ke rumah Bujang ini, kita nih powered by Samareland. Oke, Samareland itu salah satu developer sudah cukup besar ya di Parung Panjang gitu. Parung Panjang ini kalau tahu ini mepet banget sama BSD City. Nggak jauh, cuma 15 menit lah. Kita udah ada akses tol Legok, terus kalau ke Jakarta juga perumahan kita tuh 5 menit ke stasiun. Jadi naik dari stasiun Parung Panjang, nanti turun Tanah Abang, bebas deh mau lanjut ke Kuningan apa kemana gitu kan. Nah itu benar-benar langsung ngangsur. Maksudnya? Langsung ngangsur. Jadi contoh, kita ada 2 klaster nih. Yang pertama klaster Tulip, yang kedua klaster Zen. Jadi Didut
jelasin yang tulip dulu nih ya. Hmm. Tulip ini bisa dibilang eksklusif karena gayanya gaya Belanda. Oke. Gaya Belanda cukup dengan 3 juta rupiah, bisa milih tuh 3 juta tuh mau pilih yang 1 lantai, 2 kamar tidur, yang 2 lantai, 3 kamar tidur. Mungkin kalau cocoknya buat anak AA 1 lantai, kalau 2 lantai mungkin nanti A-nya ikut gitu. Betul. Di lantai bawah kemarin ya. Iya, iya. Udah abang mah di bawah aja gitu. Betul. Gitu. Jadi setelah 3 juta itu benar-benar langsung proses KPR tuh dengan pilihan bank terbaik kami lah gitu. Jadi udah ngangsur, kalau dia udah setujuin langsung akad, udah bener nggak ada biaya-biaya lagi. Gitu. Maksudnya itu nggak ada biaya, nggak ada DP gitu? DP nggak ada, DP nggak Serius? ada. Serius. Jadi semua tuh udah di cover sama developernya, sama Ralen. Jadi tinggal langsung aja. Tinggal langsung aja, pokoknya bayar 3 juta udah di approve, udah oke nih keuangannya ya kan. Nah udah begitu akad langsung langsung aja. Joy, kelas ini. Tapi ada yang lebih kelas lagi nih. Iya. Jadi di Power by Samaralen ada juga konsepnya Jepang. Konsep Jepang. Di Parung Panjang ada Jepang. Di Parung Panjang ada konsep Jepang. Oh, iya. Gitu. Kelas lagi nih, kelas. Ini bookingnya cuma 1 juta doang. Yang tadi kan 3 juta nih. Ini cuma 1 juta doang. 1 juta. Jadi modal 1 juta udah tinggal lanjut ngangsur, gak perlu bayar DP, gak perlu bayar biaya akad, gak perlu bayar pajak. Itu udah ditanggung semua sama Samaralen. Wah, benar kelas. Kelas. Jadi nggak perlu apa tadi DP, Gak perlu DP, nggak perlu. gak perlu biaya akad, Ya, nggak perlu. gak perlu bayar pajak-pajak juga. Pajak nggak perlu. Wah, ini mendukung sekali nih kalau Iya. untuk kelas-kelas milenial nih. Milenial cocok. Oh, iya, kelas langsung benar. langsur. Tapi itu ukuran berapa itu? Yang mana dulu nih? Yang tulip dulu aja ya. Yang 3 juta. Belanda dulu yang 3 juta. Belanda deh, Belanda. 3 juta dulu 3 ya. juta. Yang 1 lantai itu 30-60 nih ya. Ya kan? 30-60. 30 bangunannya, 60 tanahnya. Nah, kalau yang 2 lantai itu 60-60. Jadi 60 bangunan, 60 tanah. Itu 2 lantai itu. Oh, 2 lantai. 3 kamar. Berarti itu mah untuk yang cocok untuk anak 2 gitu ya. Anak 1, anak 2 Anak cocok. 2 gitu ya. Atau yang baru married juga kan bisa tuh. Nanti Di lantai 1, lantai 2. Mertuanya ikut. Mertuanya satunya. Nah, kalau yang season mah enggak Mas Kumis. Kalau yang di season itu ada 2 tipe. Kebetulan dua-duanya sama di 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Oke. Ya, yang pertama tipenya di 30-60 juga. Terus itu nama tipenya di tipe Osaka. Osaka. Ya. Oke. Satu lagi ada tipenya yang 36/72. Lebih luas ya. Lebih luas. Ya. Itu konsepnya ada area taman di dalam rumah. Gitu. Itu nama tipenya Sakura. Tapi itu ini saya masih belum yakin ini. Kenapa nih? Ini maksudnya itu tanpa DP, Tanpa tanpa biaya akad. tanpa biaya biaya. tanpa Biaya. bayar. Luar biasa. Kelas ini benar-benar. Nah, ini juga di bulan ini khusus ya, sampai akhir bulan ini kita ada promo nih ya. Oke. Kalau misalnya anak A beli yang tulip, itu nanti begitu dia beres akad, kita kasih hadiah umroh. Umroh boleh buat anaknya A atau enggak, bisa juga langsung sendiri boleh. Oh gitu. Itu umroh itu hadiah langsung? Hadiah langsung, Tidak hadiah diundi? nggak diundi. Yes, Jadi kelas setiap juga. pembelian klaster tulip ya teman-teman ya, mau 1 lantai atau 2 lantai, itu langsung tuh begitu beres akad, tanda tangan akad ya kan, langsung kita hadiahin umroh. Pas banget tuh terbang ke Mekah, ke tanah suci. Atau kalau untuk yang non muslimnya bisa ke Yerusalem. Gitu, wisata rohaninya. Nah, kalau untuk di season ya, ini hadiah langsungnya lebih cocok untuk anak A. Karena hadiah langsungnya adalah iPhone 16. Ya, pasti anak A suka lah untuk iPhone 16 itu hadiah langsung ya? hadiah langsung. Jadi Jadi nanti HP anak A dikasih ke A. Nah, Udah bah pakai HP adek aja gitu. iya. Udah punya iPhone. Dan juga setiap pembelian rumah tulip ini kita kasih free AC ya 2 unit ya. Iya. Pak, ya? Untuk 2 lantai 2 unit, dua kalau untuk unit. 1 lantai 1 unit. Oke. Terus ada juga smart door lock-nya. Jangan lupa juga. Coba kan ya smart door lock. kayak apa tuh ya? Itu yang pakai fingerprint nih. Oh Iya. Sama nanti juga dikasih free internet. Free internet. Iya. Cocok banget itu. 3 Milenial bulan. tuh 3 bulan pertama dulu dari 3 kita. bulan. Oke, lumayan. Yang penting kan sudah terdaftar. Betul. Iya. Betul ya. Iya. Tinggal melanjutkan berarti ya. Betul. Cocok buat milenial ini.
Cocok. Lele itu kan dia lebih baik apa namanya? Tidak ada nasi. Daripada nggak ada internet. Nggak ada internet. Milenial itu. Dan juga nih buat lokasinya Hmm. ini strategis juga, apalagi kalau kayak millennials nih, walaupun punya kendaraan pribadi terkadang kan lebih mending memilih pakai kendaraan umum. Betul. Nah lokasinya nih buat yang Green Paradise City sama The Season ini kita berlokasi di Parung Panjang, di dekat dengan stasiun kereta Parung Panjang. Itu jaraknya cuma paling sekitar 1 kilo doang. Dari lokasi. Dari lokasi. Ke Bentar. stasiun Parung Kita mau Panjang. ngerjain editor. Di sini lokasinya. Nah juga sekarang dekat juga ke exit tol Legok. Oh, udah ada exit tol juga. Atau ini kan tol Serpong Balaraja, Seroja. Oh. Ya. Nah, itu. Serba aja. Serba aja deh bisa. Iya. Soalnya mas sore ya. Itu pengalengan. Iya, ditanya. Ah ini Om Dikum, Om Didut ini Yo, benar-benar anjir kelas ini. Anjay, kelas. Nah jadi sekarang kan saya udah dapat pencerahan nih, Alhamdulillah. ya, pencerahan. Ternyata kan untuk milenial, anak milenial sebetulnya dapat rumah itu gampang ya. Gampang. Tidak perlu DP. mikirin DP, Betul. tidak perlu mikirin biaya. Betul. Sudah gitu dapat kelas lagi, gimmick-gimmick. Iya, berkelas sekali. Oke, jadi gitu ya, Ayah. Nanti Hmm. boleh lah anaknya main ke sini Boleh, atau boleh, boleh, nanti kita temenin nih ke lokasi. Temenin ya Kalau lokasi ada rumah buat langsung. cek rumah. Siap, Boleh siap. cek rumahnya. Ya, Oke. ya. Terima kasih banyak nih Oke, ya. sudah datang di Ya, rumah Bujang. siap. Kalau Terima gitu, kasih. ya saya pamit dulu nih. Kita Saya juga mau pamit. kembali ke habitat. Waduh. Kan mau bujang. Pamit ada Mbak Bujang. Kembali ke habitat rumah, Pak. Oke. Oke, jadi teman-teman jangan lupa saksikan Rumah Bujang tiap hari Jumat jam 7 malam. Dan juga kita minta tolong ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga share-nya. Thank you. Dadah.